بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ahibati fillah, kita melangsungkan bacaan kita terhadap tafsir As-Sa'di, dan kita masih di dalam ayat atau surat Az-Zukhruf ayat 74 dan seterusnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih, Innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun wa ma zalamnahum walakin kanu humudz zalimin. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun. Sungguh al-mujrimin, para pelaku maksiat, berada di dalam azab jahannam khalidun, mereka kekal padanya. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun, dan tidak diringankan atas mereka azab tersebut, dan mereka di dalam azab itu berputus asa. Wa ma zalamnahum, dan kami, kata Allah Azza wa Jalla, tidak berbuat zalim kepada mereka, walakin kanu humudz zalimin, dan akan tetapi mereka lah yang berbuat zalim. Wa nadau, dan mereka memanggil, Ya Malik, wahai Malik, penjaga neraka, liyaqdi alaina rabbuk, berharap agar Allah segera Rabbmu mematikan kami. Apa jawaban Malik, penjaga neraka? Qala innakum makithun, dia berkata, sesungguhnya kalian tetap padanya. Laqad ji'nakum bil haqqi, sungguh kami telah datang kepada kalian dengan kebenaran. Walakinna aktsarakum lil haqqi karihun, dan akan tetapi kebanyakan kalian terhadap kebenaran itu benci, tidak menyukainya. Am abramu amran,
Ataukah mereka melakukan tipu daya terhadap urusan? Fa inna mubrimun. Kalau mereka melakukan tipu daya terhadap kebenaran, maka sungguh kamilah yang akan membalas tipu daya mereka. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Ataukah mereka menyangka, mereka menduga, mereka mengira bahwa kami, kata Allah Azza wa Jalla, tidak mendengar ucapan-ucapan rahasia mereka atau pembicaraan-pembicaraan yang tersembunyi di antara mereka. Apakah mereka menyangka demikian? Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Sekali-kali tidak. Bala, benar, dan rasul-rasul kami siap untuk mencatat di sisi mereka, yaitu para malaikat. Katakan wahai Rasul Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kana lirrahmani waladun. Katakan wahai Rasul Allah, jika Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman memiliki anak, fa ana awwalul abidin, maka akulah yang pertama kali sebagai orang yang menyembahnya. Subhana Rabbis samawati wal ardi Rabbil arshi amma yasifun. Maha suci Rabb, Maha suci pemilik langit, pemilik bumi, ay Rabb Allah Azza wa Jalla, pemilik arash, Maha suci dari apa yang mereka sifati. Kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, walamma dzakara na'imal jannati aqabahu bidzikri adabi jahannam. Setelah Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang nikmat-nikmat surga, Allah Azza wa Jalla menyusulnya dengan menyebut azab jahannam. Faqala, Allah berfirman, innal mujrimin, sampai kepada firman Allah, karihun. Kata Allah Azza wa Jalla, innal mujrimin, sungguh orang-orang yang berbuat dosa, alladzina ajramu bi kufrihim wa takdzibihim, yaitu orang-orang yang berbuat dosa dengan kekafiran mereka dan sikap pendustaan mereka, fi adzab jahannam, berada di dalam azab jahannam, ay munghamiruna fihi, mereka berlabuh, mereka berada padanya, muhitum bihil adabu min kulli janib, meliputi mereka, mengelilingi mereka azab dari semua arah. Khaliduna fi, mereka kekal padanya, la yakhrujuna minhu abadan, mereka tidak akan keluar dari azab jahannam itu abadan, selama-lamanya. Wala yuftaru anhumul azab sa'ah, tidak akan perai dari mereka azab walaupun sesaat. La biizalati, tidak dengan menghilangkan azab itu. Wala bitahwini azabih, dan tidak pula dengan meringankan azab tersebut. La yufatta, tidak dihilangkan azab itu dan tidak pula diringankan azab itu. Wahum fihi mublisun, ay ayisun min kulli khair, mereka berada di dalam azab itu mublisun,
Mublisun artinya ayisun min kulli khair. Mereka berputus asa dari semua kebaikan, dari seluruh kebaikan. Ghairu rajin lil faraj. Ya, mereka tidak ada harapan. Mereka tidak mengharapkan lagi al-faraj, kebebasan. Wa dzalika annahum yunaduna rabbahum. Terlihat yang demikian itu di saat mereka memanggil Rabb mereka ketika dalam azab. Mereka memanggil Rabb mereka fayaqulun. Mereka mengatakan Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Wahai Rabb kami, keluarkanlah kami darinya. Jika kami kembali melakukannya, maka sungguh kami adalah orang-orang zalim. Sementara mereka di dalam hukuman Allah, dalam azab Allah subhanahu wa ta'ala, mereka minta untuk dilepaskan, dibebaskan oleh Allah dari hukuman tersebut. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qalaqsa'u fiha. Kata Allah Azza wa Jalla, tinggallah kalian padanya dalam kondisi rendah, hina, wa tatukallimuni. Jangan kalian mengajakku berbicara, kata Allah Azza wa Jalla. Wa hadzal 'adzabul 'adzim bima qaddamat aydihim wa bima zalamu bihi anfusahum. Azab yang besar ini dikarenakan apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan mereka dan apa yang telah mereka zalimi diri-diri mereka. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa apa yang mereka dapatkan di akhirat kelak merupakan hasil karya dan ulah tangannya di dunia dan sebab kezaliman yang mereka perbuat terhadap diri-diri mereka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin." Kami tidak berbuat zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang telah berbuat zalim. Fallahu lam yadhlimhum wa lam yu'aqibhum bila dhanbin wala jurmin. Allah Azza wa Jalla tidak menzalimi mereka dan Allah Azza wa Jalla tidak menghukum mereka tanpa dosa dan tanpa kemaksiatan. Allah Azza wa Jalla tidak berbuat zalim kepada mereka. Wa nadau wa hum finnar. Mereka memanggil dalam kondisi mereka berada di dalam neraka. La'allahum yahsulu lahum istirahah. Semoga dengan panggilan itu terwujud padanya istirahah. Ya, ketenangan, istirahat. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk ay liyumitna fanastarih. Wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, silahkan Rabb engkau mematikan kami, agar mematikan kami dan kami bisa beristirahat. Fa innana fi ghammin syadid. Sungguh kami ini berada di dalam kesedihan yang berat. Wa adzabin ghalidh, di dalam azab yang pedih. La sabra lana alaih, kami tidak punya kesabaran padanya. Wala jalat, dan kami tidak punya kemampuan.
Qala lahum maliku khazinun nar. Maka Malik berkata sebagai penjaga neraka, hina talabu minhu ayyad'u Allah lahum ayyaqdi alaihim. Di saat mereka meminta agar Malik penjaga neraka meminta kepada Allah untuk mematikan mereka seluruhnya, apa jawaban malaikat itu? Innakum makithun ay muqimuna fiha la takhrujuna minha abada. Kalian tetap tinggal padanya dan kalian tidak akan keluar selama-lamanya darinya. Ternyata falam yahsul lahum ma qasaduh. Tidak terwujud apa yang mereka inginkan. Bal ajabahum binaqidhi qasdihim. Bahkan malaikat penjaga neraka menjawab mereka dengan lawan tujuan mereka. Wazadahum ghamman ila ghammihim. Tiadalah itu semua kecuali menambah kegundah gulanaan, kesedihan di atas kesedihan mereka. Setelah itu, summa wabbakhahum bima fa'alu. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla mencela mereka dengan apa yang mereka telah perbuat. Faqala, Allah berfirman, laqad ji'nakum bil haqq alladhi yujibu alaikum an tattabi'uh. Sungguh kami telah datang dengan kebenaran, mendatangkan kepada kalian kebenaran, alladhi yujibu alaikum an tattabi'uh, kalian wajib untuk mengikutinya. Falau tabi'tumuh, jika kalian mengikuti kebenaran itu, lafuztum wa sa'idtum, niscaya kalian akan beruntung dan kalian akan berbahagia. Walakin aktsarakum lil haqqi karihun. Akan tetapi kebanyakan mereka kalian terhadap kebenaran itu tidak suka, membenci. Falidzalika saqaitum saqawatan la sa'adata ba'daha. Karena dasar itulah kalian menjadi celaka dengan kecelakaan yang tidak ada kebahagiaan lagi ba'daha, setelahnya. Barakallahu fikum. Ini sebagai sebuah pemberitahuan bahwa sikap keangkuhan dan penolakannya terhadap kebenaran itulah yang menjadi penyebab mereka menjadi mendustakan, ingkar, kemudian sombong dan masuk ke dalam hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barakallahu fikum, mengertilah kita dengan kebenaran di dalam hidup ini mutlak itu adalah hidayah dan taufik dari Allah. Hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, bahwa kaitan hidup kita ini dengan kebenaran, kita menerimanya atau kita kokoh di atas kebenaran itu, benar-benar taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Berarti ini yang berharga. Di saat seseorang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengenali kebenaran dan istiqomah di atas kebenaran itu, pilihan Allah Azza wa Jalla pada diri engkau. Jaga pilihan ini. Jaga barakallahu fikum pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu yang namanya pilihan ya suatu saat akan bisa ditendang.
suatu saat akan bisa dikeluarkan dari pilihan. Tapi tentu dikeluarkannya dari pilihan itu bukan kemudian barakallahu fikum tanpa sebab. Diusirnya dia dari al-haq itu bukan tanpa sebab barakallahu fikum. Nah, sebab-sebab itulah datangnya dari diri kita sendiri. Sehingga dengan adanya sebab dan munculnya sebab yang ada pada diri kita itulah kemudian disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla ke berikutnya. Orang yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas al-haq, artinya setelah dia mengenali dan mengilmui kebenaran, ini lebih berat urusannya dibanding dia disesatkan karena kejahilan dan kebodohan. Bagaimana barakallahu fikum kalau orang yang tersesat karena kebodohan dan kejahilan masih ada kemungkinan besar dan cepat dia untuk kembali kepada kebenaran. Tapi kalau seseorang tersesat setelah dia mengenali kebenaran, maka berat baginya untuk kembali lagi kepada kebenaran itu. Allah Azza wa Jalla yaqul, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Al-Imam Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa orang yang tersesat setelah dia mengilmui kebenaran itu lebih sulit kembalinya barakallahu fikum kepada kebenaran itu dibanding dengan orang tersesat karena kejahilan. Kedua yang harus kita ketahui, Allah Azza wa Jalla mengatakan falamma zaghu, di saat pada diri mereka itu ada sikap-sikap penyimpangan dan penyelewengan. Ini sebab. Falamma zaghu, ketika muncul pada diri mereka sebab-sebab penyimpangan dan penyelewengan, azaghallahu qulubahum, Allah hukum untuk kemudian memalingkan hati mereka. Berarti ketersesatan setelah mengenali kebenaran itu adalah hukuman barakallahu fikum. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini yang sangat menakutkan dan mengerikan barakallahu fikum pada diri kita. Di saat kita mengenali, belajar kebenaran, lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menyesatkan kita padanya, maka urusannya lebih berat lagi. Sehingga di saat ada seseorang keluar dari kebenaran itu, maka itu adalah akibat dari apa yang ada pada dirinya. Mungkin kita sering dikejutkan oleh sebuah peristiwa di dalam hidup ini. Orang yang kita kenal luar biasa, agung mulia, masyayikhnya masyayikh, tiba-tiba muncul hal-hal yang aneh darinya. Perkara-perkara yang di luar dugaan kita barakallahu fikum. Kita ahlus sunnati wal jamaah dididik. Ini bukan kemudian barakallahu fikum munculnya bibit-bibit ini baru, entah. Jadi terus rahimani wa rahimakumullahu jami'an, terkumpul sampai kemudian diledakkan oleh Allah pada waktunya. Tentu disitulah hikmah kenapa diledakkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyaring kembali orang yang benar-benar berjalan di atas barakallahu fikum
al-haq itu disaring lagi. Disinilah letaknya kita, walaupun dia adalah orang yang paling tinggi ketawaduannya, ibadahnya, segala-galanya, barakallahu fikum, semuanya akan bisa terjadi, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita tidak terbawa. Kenapa? Karena kita selalu mengaitkan diri dengan kebenaran. Setiap kita mu'arrad, berhadapan dengan kesalahan dan kekeliruan, kita berhadapan dengan barakallahu fikum ujian-ujian besar di dalam hidup. Maka kelulusan kita pada masa yang akan datang, bahwa siapapun dari ini, dia akan bisa tersalah dulu, barakallahu fikum. Agar jangan sampai ada bibit-bibit ta'assub, fanatik pada diri kita. Itu harus jauh. Mungkin dia adalah anaknya tuan guru, atau dia adalah anaknya kiai, atau dia adalah keturunan atau tuan gurunya, kiainya, harus dibuang jauh-jauh, barakallahu fikum. Sikap fanatik sekecil apapun itu akan membahayakan perjalanan kita pada kebenaran, bersama kebenaran, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita baca selanjutnya untuk kita mengerti, tidak hanya sebatas berhenti untuk menolak kebenaran, tetapi mereka melakukan tipu daya. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, am abramu ay abramal mu'aniduna lahu amran ay kadu kaidan wa makaru lil haqqi wa liman ja'a bil hi liyudhiduhu ma mawwahu min al batil al muzakhrab al muzawwaq min al batil al muzakhrafi al muzawwaqi. Kata beliau, ataukah mereka berupaya tipu daya, orang-orang yang mendustakan kebenaran itu, orang-orang yang menentang kebenaran itu, melakukan sebuah tipu daya, melakukan makar terhadap kebenaran, apapun yang datang dengan kebenaran, liyudhiduh, untuk kemudian membatalkan, melumatkan itu, barakallahu fikum. Mereka melakukan tidak hanya sebatas dia benci terhadap kebenaran, tetapi mereka melakukan tipu daya terhadap kebenaran. Bagaimana kebenaran itu jangan sampai dilihat benar, jangan sampai diterima oleh orang. Kan tidak ada caranya kecuali talbis, melakukan pengkabut, melakukan barakallahu fikum tadlis, disamarkan kebenaran, melakukan kadzib, barakallahu fikum, melakukan kedustaan terhadap kebenaran itu, melakukan makar terhadap siapapun yang membawa kebenaran. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam imamul anbiya wa imamur rusul. Tidak ujian dan cobaan di dalam mengemban yang lebih besar apa yang tidak ada. Ujian para nabi dan rasul yang lebih besar, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dihinakan, dicemooh dengan berbagai macam bentuk tudingan, dicela, dicaci maki. Pokoknya bagaimana caranya menjatuh pembawa kebenaran itu. Kebenaran sudah mereka lakukan. Apa kata Allah Azza wa Jal? Yudfi'una, yuriduna ayyudfi'u nur Allah. Mereka berupaya untuk melakukan pemadaman, memadamkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dengan segala upaya mereka perbuat, mereka lakukan, mereka tempuh, barakallahu fikum. Demikian juga kepada yang membawa kebenaran itu. Hasilnya, mampukah mereka? Tidak. Mampukah mereka untuk mencelakakan yang membawa kebenaran? Juga tidak. Tidak mampu, barakallahu fikum.
Maka salah satu bima mawwahu minal batil al-muzakhrafi al-muzawwaq. Mereka samarkan, mereka tutup kebatilan itu dengan menutupinya, dengan menampilkan kebatilan itu seolah-olah al-muzakhraf, indah, barakal muzawwaq, sama maknanya, terhiasi, barakallahu fikum. Apa kata Allah Azza wa Jalla terhadap upaya mereka agar kebenaran itu tidak diterima, agar orang yang membawa kebenaran itu tidak diberikan posisi pada jiwa-jiwa mereka? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fa inna mubrimun, ay muhakkimuna amran wa mudabbiruna tadbira, ya'lu tadbirahum wa yanquduhu wa yubtiluh, wa huwa ma qayyadahu Allahu min al-asbab wal adillati li ihqaqil haqqi wa ibtalil batil, kama qala ta'ala bal naqdhibu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, sesungguhnya kamilah yang akan membalas tipu daya. Kami yang akan menghakimi semua urusan. Kami yang akan mengatur mereka di atas pengaturan urusan-urusan mereka. Apa yang mereka perbuat terhadap kebenaran? Apa yang mereka buat makar terhadap barakallahu fikum yang membawa kebenaran? Allah telah perhitungkan semuanya itu. Allah Azza wa Jalla ingin membatalkan kebatilan itu. Barakallahu fikum. Dan wa huwa ma qayyadahu Allah minal asbab wal adillah, yaitu dengan Allah Azza wa Jalla menampilkan, memunculkan, menguatkan dengan sebab-sebab dan bukti-bukti untuk menampakkan kebenaran dan membatilkan kebatilan. Allahu Akbar. Artinya Allah tidak akan membiarkan siapapun yang melakukan makar terhadap kebenaran dan melakukan makar terhadap orang-orang yang membawa kebenaran, barakallahu fikum, tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti orang yang melakukan demikian akan menuai akibatnya di dunia sebelum di akhirat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, bahkan kami melempar kebenaran itu kepada kebatilan, ay kami letakkan kebenaran itu di atas kebatilan, fayadmaghuhu, lalu kebenaran itu melumatkan kebatilan. Ini akhir barakallahu fikum, pergolakan antara kebenaran dengan kebatilan adalah kemenangan pada kebenaran itu. Di perjalanan bisa saja orang yang membawa kebenaran itu, kebatilan itu bisa menang atas orang yang membawa kebenaran. Bisa. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Di saat Allah menjelaskan tentang apa yang diderita, didapatkan oleh para pejuang-pejuang agamanya dari barisan para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in, di dalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, korhun, luka telah menimpa mereka juga, luka, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah, bahkan lipat lagi. Tapi terus itulah hari-hari yang Allah gantikan, jalankan, terus berputar. Tapi pada akhirnya kebenaran itu pasti akan menang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi inilah sesungguhnya
yang harus menjadi penggembira di dalam hidup. Jika engkau yakin berada di atas kebenaran dengan hujjah, dalil dan bukti, barakallahu fikum, yakin, pertahankan. Jangan goyah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertahankan, barakallahu fikum. Dicela, dicerca, dicaci maki, direndahkan, dihinakan, sabarkan. Jaga. Sampai Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, di saat seseorang itu bersabar menerimanya, disitulah pertolongan Allah itu datang. Namun akan lemah pertolongan Allah Azza wa Jalla di saat sudah mau membalas. Ya, ini beresiko. Membalas, barakallahu fikum, akan bisa keluar dari keadilan. Memberikan balasan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apalagi kalau misalkan menjawab makarnya orang kafir. Allah sudah berjanji. Tinggal engkau perbaiki hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Jaga syariatnya. Jaga perintah-perintahnya. Allah yang akan memberikan jawaban terhadap makar-makar mereka. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah tahu yang namanya melakukan makar. Tidak pernah mereka pelajari dan tidak pernah di dalam barakallahu fikum kitab-kitab mereka. Tidak ada. Yang ada adalah mengajarkan kebenaran, barakallahu fikum, kepada mereka. Mengajak mereka untuk mengamalkan kebenaran itu. Jawaban makar-makar mereka, Allah Azza wa Jalla yang akan menjawabnya. Tenangkan hidup. Tenteramkan hidup kita, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, bagaimanapun usaha dan orang-orang kafir, siapapun yang ingin memadamkan kebenaran atau berbuat jelek terhadap orang yang membawa kebenaran, tidak akan merugikan kecuali diri-diri mereka. Kita ingat sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq ma lafahum hatta ya'tiya amrullah. Terus menerus para pejuang kebenaran menyuarakannya. Mansurah dalam riwayat selalu mendapatkan pertolongan. Tidak akan membahayakan langkah perjuangan mereka terhadap kebenaran orang yang melakukan takhzil dari dalam diri mereka. Dari dalam diri mereka dicela, dicerca, diomongke, di berbagai macam. Ada upaya-upaya dari dalam dirinya untuk merongrong dia, barakallahu fikum, menjatuhkan, la yadurruhum, tidak memudaratkan mereka. Berikutnya, barakallahu fikum, wala man khalafahum, dari luar yang melakukan penyelisihan terhadapnya, tidak membahayakan mereka, barakallahu fikum, sedikit pun. Perjuangan kebenaran itu akan berakhir di saat Allah Azza wa Jalla mengirim angin yang akan membunuh atau mematikan mereka-mereka yang beriman. Ini akhir dari perjuangan para pembela kebenaran. Setelah itu, yang tersisa di muka bumi ini adalah syirarul khalqi, sejahat-jahat manusia. Maka di atas sejahat-jahat manusia inilah Allah goncangkan dunia ini dengan goncangan yang dahsyat. Allah Azza wa Jalla jatuhkan bintang-bintang. Allah Azza wa Jalla memanaskan gunung yang lain. Itu terjadi di atas sejahat-jahat manusia. Setelah perjuangan berakhir para pembela kebenaran. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bissawab.
wallahu taala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.